Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Azra Naila dalam KPI News yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan berita terhangat dan teraktual. Berita pertama datang dari Kabupaten Tanah Datar mengenai event Satu Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami di lapangan. Festival Baluluak Bajarami. Festival ini diadakan setiap sekali dalam setahun. Festival ini dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk pelestarian budaya dan sebagai rasa syukur mereka atas hasil panen yang sudah berhasil. Festival ini menampilkan berbagai macam bentuk kebudayaan seperti parade silat, parade baju-baju adat, dan dihadiri juga oleh Bupati Tanah Datar yaitu Bapak Eka Putra SE. Festival ini juga dihadiri oleh para perantau Nagari Rau-Rau yang merantau di luar Sumatera Barat, dan festival ini dihadiri oleh banyak orang, bukan hanya masyarakat dari Rau-Rau tetapi juga dari masyarakat luar Rau-Rau. Festival ini dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023 pada hari Kamis, dan acara ini sendiri langsung dibuka oleh Bapak Bupati Tanah Datar dan dihadiri oleh beberapa datuk ulama dan penghulu Rau-Rau. Acara ini juga melibatkan partisipasi dari elemen masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa. Terima kasih sebelumnya Bapak udah memperkenalkan diri. Nah, kami mau bertanya nih Pak. Jadi mengenai event ini, apa pendapat Bapak tentang festival Baluluak Bajarami ini? Pendapat saya ini event luar biasa karena mengangkat budaya silatnya, mengangkat budaya etniknya, mengangkat budaya alam Minangkabaunya, dan mengangkat budaya keseharian pakaiannya dan juga makanan dan kulinernya. Ya. Wah, luar biasa ya Pak. Nah, jadi kami juga mau bertanya kepada Bapak, tujuan dari diadakannya festival ini apa ya Pak? Jazakumullah khair. Tujuan diadakan kegiatan ini tak lain tak bukan mempersatukan anak negari, baik yang berada di perantauan maupun di kampung halaman. Juga memperkenalkan ke negeri luar bahwa Kumangu juga punya ikon-ikon yang tak kalah dengan daerah-daerah lain seperti kerupuk jangiknya, makanan tradisionalnya, semuanya terhimpun dalam kegiatan ini. Nanti saudara pers juga bisa berkunjung ke stand-stand yang ada, itu semuanya karya anak nagari Kumangu. Jazakumullah khair. Wah, luar biasa ya teman-teman. Nah, satu pertanyaan lagi nih Pak. Acara festival ini diadakan berapa kali tuh Pak? Festival ini setahun sekali. Kebetulan tahun kemarin sudah dengan event 2 hari, dan hari ini event keduanya ada 3 hari. Kita berharap kedepannya ini tidak menjadi musim tapi permanen, diagendakan tempat yang permanen untuk menjaring tujuan wisata ke negeri Kumangu. Ya. Nah, udah tuh teman-teman, kita udah dapat jawaban dari Bapak yang kedua. Nah, terima kasih ya Pak udah membantu kami. Terima kasih. Dadah. Dan ini merupakan tarian yang disuguhkan oleh remaja Nagari Kumangu, Kecamatan Sungai Tarap, tepatnya di Rau-Rau. Mereka bukan hanya menarikan satu tarian saja, tetapi juga ada beberapa macam tarian yang juga ditarikan oleh anak-anak hingga orang dewasa. Terima kasih kepada rekan kami yang sudah melaporkan langsung dari Kabupaten Tanah Datar. Pemirsa, semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, banyak anak muda yang bukannya memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk mencari ilmu agama, namun sebaliknya. Untuk mengulik lebih lanjut tentang kemajuan teknologi dan pentingnya ilmu agama, kami sudah terhubung dengan rekan kami Maratun Hilma dan Ihsan Hardiansyah di studio. Kepada rekan kami disilahkan.
Azra Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maratun Hilma dan rekan saya Iksan Hardiansyah. Tema kali ini kita akan membahas tentang mengenai pentingnya agama di era milenial dan pentingnya agama di anak muda zaman sekarang. Nah pemirsa, semakin berkembangnya zaman, kemajuan di bidang iptek, semakin banyak nih anak milenial sekarang bukannya memanfaatkan teknologi yang ada, tetapi malah tidak untuk memperdalam ilmu agama, tetapi hanya untuk hiburan semata. Nah, gimana sih pendapat rekan kami Iksan Hardiansyah tentang pentingnya agama nih di era muda ini? Ya, menurut pendapat saya sendiri, ya pentingnya agama di era milenial ini untuk memberikan dasar-dasar nilai moral. Supaya kita tahu tindakan yang kita lakukan ini sesuai tidak dengan nilai-nilai atau moral yang ada pada agama kita. Oh gitu ya Ihsan. Jadi kita selagi anak muda kita harus energik terhadap agama kita sendiri dan ingat akan Tuhan kita. Oke Ilma. Nah pemirsa, tidak usah berlama-lama lagi. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, yaitu yang akan membahas tentang lebih dalam lagi mengenai seputar pentingnya agama di era saat ini, yaitu Bapak Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita sudah bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Zikri dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak selain ngajar? Sekarang masih sibuk aktivitas di rumah, menulis, membaca, sama bantu orang tua. Sesuai tema kita Pak yang sudah Bapak ketahui, pergaulan remaja ini sekarang ini kan sangat bebas ya Pak. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa remaja juga masih yang memandang agama dan mempunyai batas-batas dalam pergaulannya Pak. Jadi kita mungkin di sini sharing-sharing ya Pak tentang agama di kaum muda dan kaum Gen Z sekarang itu ya Pak. Pada era sekarang ini Pak. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak cara agama dapat menjadi panduan moral bagi anak-anak muda menghadapi tantangan di era sekarang ini Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan agama di kalangan milenial atau di kalangan kaum muda, itu nggak bisa lepas dari pengertian dari agama. Jadi kita harus paham dulu apa itu agama. Nah, secara bahasa agama itu terdiri dari dua suku kata. A artinya tidak dan gama artinya berantakan. Biasanya kan bahasa Indonesia itu kalau disambungkan dengan A itu artinya tidak. Ya, seperti misalnya amoral, tidak bermoral. Ateis, tidak bertuhan. Nah, dalam konteks agama, kata agama itu sebetulnya orang yang beragama, orang yang tidak berantakan. Orang yang hidupnya lurus gitu. Nah, setiap pemeluk agama pasti begitu. Nah, ketika dikaitkan dengan anak muda, ya anak muda yang beragama pasti hidupnya tidak berantakan. Nah, sebaliknya orang yang tidak beragama pasti berantakan. Nah, kemudian alhamdulillahnya kita di Indonesia ini kan semua itu adalah manusia beragama, manusia bertuhan. Nah, ketika jauh dari Tuhan, nah di saat itulah hidupnya tidak teratur atau berantakan. Nah, generasi muda juga seperti itu. Ketika dia sudah jauh dari nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai Al-Quran, dan hadis sebagai penjelas Al-Quran, nah, maka di saat itu dia kehilangan arah. Nah, maka sekarang itu banyak kita saksikan anak muda yang masalah kewajiban itu nggak jadi perhatian. Misalnya sholat 5 waktu, kita belum mengkaji yang sunnah ya, yang wajib saja itu masih tidak mengerjakan. Terlambat boleh sholat 5 waktu asal jangan tinggal gitu.
Jadi terkait pertanyaan tadi, ketika membicarakan agama dan anak muda yang beragama itu adalah anak muda yang dekat dengan Tuhan, gitu. Sehingga hidupnya tidak berantakan. Begitu ya, Pak. Ajaran akhlak Islam ini tidak hanya terkait hubungan dengan Tuhan ya Pak, melainkan hubungan dengan manusia yang hidup dalam zaman yang berubah-ubah seperti zaman sekarang ini Pak. Nah, kenapa kita harus menerapkan agama di tengah-tengah gaya hidup modern saat ini, Pak? Ya, modern itu kan banyak perubahan. Jika kita bandingkan dengan zaman Nabi, banyak hal yang tidak ada pada zaman Nabi itu sekarang ada. Makanya berbicara agama pada zaman modern itu nggak akan sama ketika berbicara agama pada zaman Nabi. Zaman Nabi misalnya tidak ada alat komunikasi, handphone, laptop, kemudian media sosial juga. Nah, tentu otomatis ajaran agama yang belum menyentuh hal-hal yang baru ini harus kita refleksikan juga sekarang agar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dari sisi pertama kita berpindah pandangan ya, bahwa pandangan pada zaman Nabi itu sebagian memang tidak cocok atau tidak relevan lagi dengan zaman kita sekarang. Misalnya zaman Nabi itu perempuan itu dilarang untuk keluar rumah, dilarang untuk berpergian jauh karena mengingat keamanan alasannya dan jaraknya yang jauh. Tapi sekarang di era modern justru perempuan itu keluar rumah itu tidak apa-apa. Karena yang pertama keamanan sudah terjaga dan kemudian jarak yang jauh bisa jadi dekat gitu. Nah, jadi pandangan agama pada zaman modern ini sebagai anak muda kita harus berani mengambil sikap, mengambil pandangan yang sesuai dengan zaman kita sekarang. Justru kalau kita hanya berpedoman pada agama pada masa lalu, itu akan menemukan kesulitan-kesulitan gitu. Karena nggak sesuai lagi kan. Nah, maka anak muda itu di zaman modern dituntut untuk bisa mengkontekstualisasikan keberagamaan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu dari penjelasan Bapak tadi juga memiliki dampaknya terhadap remaja milenial menurut Bapak. Nah, apa dampak agama terhadap kebahagiaan anak-anak muda zaman sekarang nih Pak? Ya, kebahagiaan jika disangkut pautkan dengan anak muda itu sekarang kebahagiaannya rata-rata bukan bersumber ya dari agama. Mereka kebahagiaan itu bisa dicapai atau diperoleh dengan hal-hal duniawi gitu. Misalnya memperoleh sesuatu, misalnya wisuda gitu. Kalau kita mahasiswa berarti kan itu suatu pencapaian yang membuat anak muda sekarang itu kelihatan bahagia. Nah, boleh bahagia dalam konteks itu, tapi jangan dilupakan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di satu sisi kita mengutamakan kehidupan dunia dengan kita wisuda, nilai bagus, tapi itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Nah, kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan ketika hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Nah, apa indikatornya? Ya, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan semaksimal mungkin dan semampu kita. Nah, karena perintah agama itu kan juga disesuaikan dengan kondisi kita. Nah, misalnya kalau sholat itu nggak harus berdiri, nggak sanggup berdiri boleh duduk, nggak sanggup duduk boleh berbaring, nggak sanggup berbaring boleh dengan gerakan hati. Nah, jadi aturan agama sebenarnya yang menjadi patokan ketika kebahagiaan yang hakiki yang dibicarakan. Jadi inti dari
agama di kaum muda ini Pak, boleh kita ikut zaman tetapi kita tidak boleh lupa akan Tuhan kita. Iya. Jadi ya betul itu kesimpulannya, bahwa perkembangan zaman kita ikuti dan supaya beragama kita itu tidak sempit gitu. Sehingga sesuatu yang baru bisa kita peroleh, agama pun tidak kita tinggalkan. Jadi tetap beriringan ya Pak antara dunia dan akhiratnya. Ya, kira-kira seperti itu. Sebelum talkshow kita berakhir, pesan apa yang ingin Pak sampaikan untuk generasi-generasi muda supaya selalu mengingat akan agama Pak? Ya, mungkin pesan ya atau masukan untuk anak muda, karena kita di perguruan tinggi keislaman di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, itu mustahil kita memisahkan agama dan anak muda. Nah, seperti contoh kecilnya itu ketika kita memulai kelas, biasanya kan dimulai dengan baca Al-Quran. Yang mana kalau di universitas umum itu tidak didapatkan. Maka pesan saya, maksimalkan fasilitas-fasilitas ajaran agama seperti membaca Al-Quran tersebut di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dan kalau konteksnya di lingkungan masyarakat, ya berperan aktif ya di lingkungan masyarakat, di masjid juga dan tempat-tempat ibadah lain dan pengembangan diri yang lain. Nah, jadi agama dan anak muda tergantung ajaran yang kita miliki gitu. Kalau misalnya di kampus, ya kita jalankan ajaran sesuai dengan apa yang disediakan kampus, seperti membaca Al-Quran yang tadi. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak atas pesan Bapak. Tadi semoga banyak generasi yang menonton lebih taat dan lebih perhatian terhadap akhiratnya serta ingat akan Tuhannya. Sekian dari talkshow kali ini. Saya Maratu Hilma dan rekan saya Ihsan Hardiansyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, mungkin kita akan jeda sejenak. Berita selanjutnya akan kami sampaikan setelah jeda pandiwara berikut ini. Lake Mineral, pure mountain water with balanced minerals, is truly a treasure of nature. It's so fresh, it has a slightly sweet aftertaste. Anda nggak fokus? Beli mineral dulu dong. Wah. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam acara KPI News. Pembangunan Masjid Baitul Hamdi yang tak kunjung selesai dikarenakan dana proposal yang tidak memadai. Maka dari itu masyarakat sekitar turun ke jalan untuk meminta sumbangan. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami di lokasi. Masjid merupakan tempat beribadahnya umat Islam, namun proses pembangunan terkadang tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, sekarang kami sudah berada di lokasi Masjid Baitul Hamdi, tepatnya di Jambu Nagari Tabe. Lantas, mengapa pembangunan ini tak kunjung selesai? Untuk itu, kami dan tim akan menginvestigasi apa penyebab dari keterlambatan dalam pembangunan masjid ini. Untuk selanjutnya, simak liputannya. Masjid Baitul Hamdi, Jorong Jambu, Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Masjid ini telah lama berdiri namun pembangunannya terbengkalai.
Melihat keadaan ini, para tokoh masyarakat mencoba untuk merenovasinya kembali. Awalnya perencanaan ini berjalan lancar dan diperkirakan akan membuahkan hasil. Dengan mengumpulkan para donatur dan menjatuhkan proposal di berbagai tempat, nyatanya di tahun 2020 saat corona melanda, nasib pembangunan ini berujung sama. Karena alat dan bahan bangunan serta gaji untuk para kuli yang kian melonjak naik. Akibat dari kenaikan tersebut dan proposal permintaan dana yang kurang memadai membuat pembangunan ini terhenti. Namun Bapak Ali selaku Ketua Pengurus Masjid Baitul Hamdi dan masyarakat sekitar tidak putus asa. Mereka memusyawarahkan dan mencari cara lain, salah satunya dengan meminta sumbangan di depan jalan raya, yang mana kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat sekitar. Masjid Baitul Hamdi ini juga terdapat taman pendidikan Al-Quran yang memadahi anak-anak sekitar untuk memahami Al-Quran. Jumlah dari anak-anak tersebut kisaran 15 orang, dan sebagian dari mereka sudah ada yang fasih berbahasa Arab Yaumiyah dan hafal vokal Inggris. Pembangunan mungkin boleh terbengkalai, namun niat baik dan kegiatan di masjid ini akan terus beroperasi. Kita akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk masjid ini, selaku pengurus masjid. Beliau juga berkata, para donatur masjid ini menjadikan masjid ini tetap indah dengan kalam ilahi. Adik-adik yang belajar di sini itu semuanya tidak dipungut biaya, namun ada saja orang yang beranggapan buruk. Baik pemirsa, untuk berita selanjutnya akan kami sampaikan setelah jeda pandiwara berikut ini. Le Mineral, pure mountain water with balanced minerals, is truly a treasure of nature. It's so fresh, it has a slightly sweet aftertaste. Anda nggak fokus? Beli mineral dulu dong. Wah. Berita selanjutnya mengenai inovasi digital dalam politik. Kemajuan teknologi digital juga turut memberi dampak dalam proses demokrasi atau perpolitikan. Di Indonesia sendiri, pemilihan umum telah mengadopsi dan menggunakan teknologi untuk mempermudah kerja-kerja politik ke depannya. Untuk informasi dan mengulik lebih lanjut tentang kemajuan dunia digital dalam bidang politik, sudah ada rekan kami bersama narasumber terpercaya di studio. Selamat pagi pecinta talk show. Saya Ihsan Adiansa dan rekan saya Mar'atun Hilma yang akan menemani Anda dalam 10 menit ke depan untuk menyajikan berita teraktual dan terhangat. Perkembangan teknologi digital yang begitu sangat pesat telah mengubah gaya hidup masyarakat di Indonesia. Digitalisasi dan transformasi digital telah mendorong berbagai sistem yang ada yang awalnya dari monolog dan manual kini menjadi lebih efisien dan mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi digital juga turut memberi dampak dalam proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia telah mengadopsi dan menggunakan teknologi untuk mempermudah kerja-kerja di lapangan. Di samping itu, Ihsan dapat mempermudah jalan untuk mencari tahu bagaimana sih politik-politik yang ada di Indonesia. Selain itu, mereka punya dampak-dampak tertentu seperti dampak negatif dan positifnya terhadap teknologi tersebut. Misalnya beredarnya berita-berita hoaks yang menjatuhkan lawan dalam kampanye dan pengaruh terhadap masyarakat. Ihsan. Ya, baik. Untuk lebih jelas bagaimana pandangan narasumber terhadap inovasi digital dalam politik, kita sudah datangkan narasumber dari jurusan Pemikiran Politik Islam, Bang Rindi Ramadhani. Kembalikan. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bang Rindi Ramadhani. Bang, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Ihsan. Ihsan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bang. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang setelah semester 7 ini? Kalau sekarang sih lagi sibuk nyusun skripsi karena kalau untuk perkuliahan sepertinya tidak ada lagi jadwalnya dan sekarang lebih fokus untuk skripsi dan menyelesaikan studi S1 ini. Nah,
semoga biar cepat selesai ya Bang, cepat juga wisudanya. Amin, amin, amin. Lalu biodata dari Bang Rini Ramadhani ini adalah seorang mahasiswa dari Universitas UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, tepatnya di Prodi Pemikiran Politik Islam. Prestasi yang diraih oleh Bang Rindi ini yang pertama yaitu peserta KKN Nusantara Moderasi Beragama di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan tahun 2023. Lalu peserta terpilih dalam program Aspire Leader Harvard University. Lalu delegasi Indonesia untuk mengikuti program kunjungan diplomasi ke Vietnam dalam program Outstanding Youth for the World tahun 2022 dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan masih ada banyak yang lainnya. Nah, kemajuan teknologi digital juga turut memberi dampak dalam proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia telah mengadopsi dan menggunakan teknologi untuk mempermudah kerja-kerja di lapangan. Nah Bang, ini pertanyaannya Bang. Yang pertama, menurut Abang, bagaimana pengaruh masyarakat dalam penggunaan media sosial untuk memperoleh informasi politik Bang? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kalau kita bicara soal penggunaan media sosial, kita bisa melihat pada hari ini faktanya mayoritas atau kaum yang paling banyak menggunakan media sosial itu adalah kaum milenial ya. Kaum milenial itu dan juga kaum generasi Z begitu. Dan kalau kita kaitkan dengan informasi politik ini kan sangat luas ya asalnya, sangat sangat luas. Ada misalnya di bidang pemilu, ada misalnya di bidang kebijakan pemerintah, ada misalnya di bidang misalnya soal penegakan hukum dan lain sebagainya, dan semua itu kajiannya sangat luas. Nah, bagaimana dan pengaruh masyarakat dalam penggunaan media sosial tersebut dengan masifnya atau dengan banyaknya pengguna media sosial oleh masyarakat, maka masyarakat tentu saja bisa memberikan suaranya atau menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat itu sendiri terhadap keresahan-keresahan yang ada pada saat sekarang ini. Misalnya masyarakat melihat ada suatu kebijakan yang janggal atau misalnya kebijakan yang rancu begitu di mata masyarakat dan butuh klarifikasi. Dan untuk klarifikasi tentu saja masyarakat perlu ya untuk menyuarakannya di media sosial, baik itu dalam bentuk tulisan atau misalnya dalam bentuk video singkat atau misalnya seperti yang di TikTok begitu ya, kan sangat luar biasa sekarang pengguna TikTok, dan juga misalnya lewat opini-opini dan lain sebagainya. Lalu gini Bang, dari pengaruh yang telah Bang sebut tadi itu apa sih dampak dari teknologi dalam membuat opini itu Bang? Sebetulnya kalau kita bicara dampak teknologi terhadap opini, kita bisa menggambarkan bahwa kalau kita bicara dampak bisa positif bisa negatif begitu ya. Kalau misalnya opini itu diarahkan untuk mengkritisi kebijakan, untuk memberikan saran, masukan dan lain sebagainya, maka tentu itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat positif. Karena kalau masyarakat pergi langsung ke kantor mengadakan audiensi, tentu pemerintah itu tentu sangat sibuk begitu ya, waktunya tentu sangat-sangat sedikit. Dengan adanya media sosial, masyarakat bisa langsung menyuarakan apa yang mereka ingin sampaikan begitu, dan itu misalnya kalau diarahkan ke hal-hal yang sifatnya positif. Kalau misalnya opini itu dimanfaatkan untuk membuat suatu narasi yang sifatnya negatif, misalnya untuk menjatuhkan seseorang, untuk kemudian menyebarkan berita hoax begitu, maka tentu saja itu menjadi bencana ya dalam tanda kutip untuk masyarakat itu sendiri, karena yang menjadi korban dari sesuatu narasi yang bohong itu adalah masyarakat. Dan apabila itu terus-menerus berkelanjutan, lama-kelamaan salah satu efeknya adalah masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, sejauh mana teknologi mempengaruhi revisi masyarakat umum terhadap kebijakan pemerintah nih Bang? Sejauh mana teknologi yang mempengaruhi persepsi masyarakat umum terhadap kebijakan pemerintah Bang? Sebetulnya kalau kita bicara sejauh mana pengaruh ya, pengaruh teknologi terhadap pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, itu berarti kita bicara tentang bagaimana para pemuda
terkhususnya kaum milenial yang menjadi bagian besar dalam pengguna media sosial dalam menyampaikan atau menyuarakan keresahan-keresahan mereka. Misalnya di media sosial seperti Instagram begitu ya. Instagram kan itu luar biasa. Penggunanya rata-rata itu milenial begitu. Dan juga misalnya di TikTok begitu. TikTok kan pengaruh TikTok sangat luar biasa sekarang. Kalau kita misalnya gunakan itu untuk digunakan untuk menyampaikan kepentingan masyarakat, lalu kemudian diangkat di Twitter, maka semua bisa tahu kan, semua bisa tahu apa yang menjadi kegelisahan dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi pengaruh media sosial itu sangat luar biasa sebetulnya, sangat luar biasanya, sangat besar gitu. Berarti intinya, pemirsa, dunia politik itu sangat luas, bisa kita akses di mana saja, mulai dari sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lainnya. Di sana banyak konten-konten yang bisa kita ambil positifnya dan bisa juga kita ambil dari negatifnya. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, untuk berita selanjutnya akan kami sampaikan setelah jeda pandiwara berikut ini. Le Mineral, pure mountain water with balanced minerals, is truly a treasure of nature. It's so fresh, it has a slightly sweet aftertaste. Anda nggak fokus? Beli mineral dulu dong. Wah. Nagari Tabek Patah, kau di Banamo Tabek Patah, tak ada telaga di bawah Bukit Batu. Lamo-kalamo Bukit Batu tu runtuh. Tak bagi dua lah telaga tu. Jadi masyarakat menyebut Tabek Patah. Akhirnya nagari ko Banamo Tabek Patah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara KPI News. Berita terakhir dalam perjumpaan kita pada kali ini berasal dari keunikan Masjid Raya Rau Rau yang menjadi situs cagar budaya sejak 1 abad yang lalu. Masjid Raya Rau Rau sudah diakui dalam sejarah sebagai situs bersejarah. Untuk mengulik lebih lanjut mengenai situs cagar budaya Masjid Rau Rau, sudah ada cuplikan video dari rekan kami di lapangan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitri Rahmadani dan saya Ahmad Fauzan dengan program Kilas Budaya, mengupas sejarah, menambah wawasan. Hari ini kita sudah berada di Masjid Raya Rau Rau, di mana masjid ini merupakan tempat situs bersejarah.
Yuk sama-sama kita lihat apa aja sih keunikan dari masjid ini. Masjid Raya Raurau merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Nagari Raurau, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Masjid berarsitektur perpaduan dari berbagai corak budaya ini mulai dibangun pada tahun 1908 menggunakan bahan beton dan beratapkan ijuk yang pada akhirnya diganti menggunakan bahan seng. Seperti arsitektur masjid khas Minangkabau lainnya, atap masjid ini berbentuk limas dengan 4 udakan atau gonjong di masing-masing sisi. Memiliki 4 pintu utama dengan 13 jendela berdaun ganda. Di dalamnya terdapat 4 tonggak utama dan mimbar permanen yang dihiasi pecahan keramik dan kaca. Di belakang masjid terdapat berbagai macam makam, mulai dari pemilik tanah dan tokoh yang memprakarsai pembangunan masjid ini, yakni Abdurrahman Datuk Maju Indo. Dan juga ada makam beberapa ulama terdahulu. Saat video ini kami buat, kami pun bertemu dengan Pak Mus yang merupakan pemerhati budaya setempat. Kami pun berkesempatan menanyai lebih dalam tentang masjid ini kepada beliau. Dengan penjelasan yang lengkap, kami pun memahami bahwa masjid ini bukan semata-mata dibangun sebagai tempat ibadah saja. Banyak terkandung sejarah dan nilai filosofis religius yang membuat kami terkagum. Keragaman inilah yang menjadikan masjid ini unik, dan kemudian pada akhirnya masjid ini pun ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh BP3 Sumber Wilayah 3. Dan itulah ulasan singkat kami tentang Masjid Raya Raurau. Sampai jumpa di episode Kilas Budaya selanjutnya. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang kali ini. Saya Azra Nela dan rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Baru saja kami beli persiapan untuk podcast ya guys ya. Dan kita akan menuju Pagar Royong. Let's go. Tengok Naila yang malu-malu.
saya pede. Oke, nice. Cantik, Bang. Mama lagi nih, ha? Ya kan ini kamu foto.